Ternyata benar dugaanku. Ternyata ini kelakuanmu. Tidak semua pengkhianatan terjadi karena cinta yang hilang. Sebagian justru lahir dari keserakahan, jabatan, dan godaan kekuasaan. Di sebuah desa kecil yang terlihat tenang dari luar, tersembunyi sebuah kisah nyata yang menyayat hati. Kisah tentang seorang suami yang rela mengorbankan segalanya demi keluarga. Tentang seorang istri yang bersumpah setia, namun lupa pada janjinya sendiri. Dan tentang seorang lurah, pemimpin yang seharusnya menjaga moral, tapi justru menjadi perusak rumah tangga orang lain. Cerita ini bukan tentang kemiskinan semata. Bukan pula sekadar perselingkuhan biasa. Ini adalah kisah tentang kesetiaan yang diuji, kehormatan yang diinjak, dan kebenaran yang akhirnya menelanjangi semua kebusukan. Demi mengetahui apakah cintanya masih murni, seorang suami memilih jalan yang tak pernah terpikirkan oleh siapapun. Ia pulang ke rumahnya sendiri, dengan tubuh dibuat cacat, dengan pakaian lusuh, dengan harga diri yang sengaja ia hancurkan. Namun apa yang ia temukan bukanlah pelukan, bukan air mata rindu, melainkan pengkhianatan yang dilakukan terang-terangan. Dan saat penyamaran itu akhirnya terbuka, tak hanya satu hati yang hancur, satu desa pun terdiam. Inilah kisah nyata. Suami menyamar cacat demi uji kesetiaan, istri justru selingkuh dengan lurah. Desa itu kecil, tenang, dan nyaris tak pernah berubah. Pagi selalu dimulai dengan suara ayam berkokok, derit pintu kayu tua yang dibuka perlahan, dan langkah kaki warga menuju sawah atau ladang. Di sanalah mereka hidup, sederhana, apa adanya, tanpa banyak mimpi besar. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah kayu beratap seng yang sudah berkarat dimakan usia. Ket dindingnya mengelupas, lantainya tanah yang dingin saat malam, dan jika hujan turun, bunyi tetesan air dari atap menjadi musik pengantar tidur. Rumah itu bukan istana, tapi di sanalah cinta pernah tumbuh dengan tulus. Pasangan suami istri itu hidup berdua di rumah tersebut. Mereka bukan orang kaya. Bahkan untuk sekadar hidup layak, seringkali harus mengencangkan ikat pinggang. Namun, satu hal yang mereka miliki dan membuat iri banyak orang adalah kebersamaan. Mereka tertawa bersama di tengah kekurangan, saling menguatkan saat dunia terasa berat. Setiap pagi, sang suami bangun lebih dulu. Ia menimba air dari sumur, menyiapkan kayu bakar, lalu membantu istrinya memasak sarapan sederhana, sekadar nasi hangat dan lauk seadanya. Tangannya kasar, penuh kapalan akibat kerja keras. Wajahnya legam terbakar matahari, tapi sorot matanya selalu lembut saat memandang istrinya. Istrinya sering berkata, "Mas, aku nggak butuh harta. Selama kita bersama, aku sudah bahagia." Dan suami itu selalu menjawab sambil tersenyum, "Aku janji, suatu hari nanti kamu nggak akan hidup susah seperti ini." Namun janji itu perlahan berubah menjadi beban di dada sang suami. Hari demi hari berlalu, dan kenyataan hidup tak seindah kata-kata. Penghasilan dari kerja serabutan tak pernah cukup. Kadang ada, kadang tak ada. Pernah suatu malam mereka harus berbagi satu piring nasi untuk berdua. Istrinya mengalah, pura-pura kenyang. Tapi suaminya tahu, dan rasa bersalah itu menggerogoti hatinya. Malam itu, di bawah lampu minyak yang redup, sang suami terdiam lama. Ia menatap istrinya yang tertidur lelah setelah seharian bekerja membantu tetangga. Nafas istrinya teratur, wajahnya polos tanpa dosa. Saat itulah keputusan besar mulai tumbuh. Keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia sadar, cinta saja tidak cukup. Ia ingin istrinya hidup layak. Ia ingin kelak, jika Tuhan memberi mereka anak, anak itu tidak merasakan pahitnya kekurangan seperti yang mereka alami sekarang. Keesokan harinya, dengan suara pelan dan mata tertunduk, ia menyampaikan niatnya. "Aku mau merantau," katanya singkat, namun berat. Istrinya terdiam. Sendok di tangannya berhenti bergerak. Jantungnya berdegup tak karuan. "Merantau kemana?" tanyanya pelan, nyaris berbisik. "Jauh. Ke kota besar. Aku dengar di sana banyak pekerjaan. Aku ingin mengubah hidup kita." Hening menyelimuti ruangan. Istrinya menunduk, menggenggam ujung bajunya. Ia tahu, keputusan ini bukan karena sang suami ingin pergi. Ini karena cinta. Tapi justru karena itulah hatinya terasa sesak. "Apa Mas yakin?" "Aku yakin," jawabnya mantap, meski suaranya bergetar.
Aku nggak sanggup lihat kamu terus hidup begini. Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan sederhana. Tak banyak barang yang dibawa, hanya pakaian, doa, dan harapan. Tak ada pesta perpisahan, tak ada ucapan selamat jalan yang meriah. Hanya bisikan tetangga dan pandangan iba. Malam sebelum keberangkatan, mereka duduk berdampingan di teras rumah. Langit desa bertabur bintang, seolah ikut menjadi saksi sumpah yang akan terucap. Sang suami menggenggam tangan istrinya erat-erat. "Dengar aku baik-baik," katanya. "Aku pergi bukan untuk mencari wanita lain. Aku pergi demi kamu. Demi kita." Air mata istrinya jatuh satu persatu. "Aku akan menunggu," katanya lirih. "Sejauh apapun Mas pergi, aku tetap istrimu. Aku akan jaga kehormatanku. Aku janji." Sang suami mengusap pipi istrinya, menghapus air mata yang tak henti mengalir. "Kesetiaanmu adalah kekuatanku. Jangan dengarkan omongan orang. Jangan goyah." Pagi itu akhirnya tiba. Langit masih gelap saat mereka berdiri di pinggir jalan desa. Bus tua yang akan membawa sang suami merantau berhenti dengan suara mesin berat. Beberapa orang menoleh, lalu kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Istrinya memeluk suaminya erat. Pelukan itu lama. Terlalu lama untuk sekadar perpisahan biasa. Seolah mereka sadar, jarak bukan sekadar soal kilometer, tapi soal waktu, kesabaran, dan iman. "Pulanglah sebagai orang yang sama," bisik sang istri. "Dan tunggulah aku sebagai perempuan yang setia," jawab sang suami. Air mata mereka jatuh bersamaan. Saat bus mulai bergerak, sang suami menoleh ke belakang. Ia melihat istrinya berdiri di sana, mengecil, semakin jauh, namun tetap melambaikan tangan. Gambar itu terpatri kuat di benaknya. Gambar yang akan ia bawa kemanapun ia pergi. Ia tidak tahu bahwa perpisahan itu bukan hanya awal perjuangan, tetapi juga awal dari ujian kesetiaan yang paling kejam. Waktu tidak berjalan ramah bagi mereka yang hidup terpisah. Hari-hari yang dilewati sang suami di perantauan terasa panjang, melelahkan, dan sunyi. Kota besar yang semula ia bayangkan penuh harapan, ternyata hanya menyambutnya dengan debu, kebisingan, dan persaingan yang kejam. Ia bekerja apa saja yang bisa dikerjakan. Pagi menjadi kuli bangunan, siang mengangkut barang di pasar, malam menjadi penjaga gudang. Tangannya yang dulu hanya memegang cangkul kini dipenuhi luka dan kapalan baru. Tubuhnya sering menggigil kelelahan, tapi ia memaksa diri bangkit setiap hari. Setiap tetes keringatnya hanya memiliki satu tujuan, istrinya. Di kamar kontrakan sempit berukuran tak lebih dari 2 x 3 meter, ia sering duduk sendirian setelah pulang kerja. Bau semen dan keringat masih melekat di tubuhnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka dompet lusuh berisi foto istrinya. Satu-satunya benda yang selalu ia jaga seperti nyawa. "Bertahanlah," bisiknya pada diri sendiri. "Sedikit lagi." Setiap bulan, tanpa pernah terlambat, ia mengirim uang ke desa. Jumlahnya memang tak besar, tapi itu hasil dari tulang yang diperas habis. Ia selalu menyelipkan sepucuk surat, tulisan tangannya yang kaku tapi jujur, penuh rindu dan doa. "Apa kabarmu hari ini? Apakah kamu sehat? Maaf aku belum bisa pulang." Pada awalnya, surat-surat itu dibalas. Tulisan istrinya rapi, hangat, dan penuh cinta. Ia menceritakan desa, tetangga, dan kerinduannya. Setiap surat itu menjadi penawar lelah yang paling ampuh. Namun waktu tak selamanya baik. Tahun pertama berlalu. Tahun kedua menyusul. Dan entah sejak kapan, balasan surat itu mulai jarang datang. Awalnya hanya terlambat. Lalu semakin lama, semakin sunyi. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin istrinya sibuk. Mungkin sakit. Mungkin suratnya belum sampai. Ia menenangkan diri dengan alasan-alasan yang masuk akal. Tapi malam-malamnya mulai diisi kegelisahan yang tak bisa diusir. Ia menunggu. Setiap pulang kerja, ia berharap menemukan amplop di sudut kamar. Namun yang ia dapatkan hanya kesunyian. Panggilan telepon pun sering tak terjawab. Jika terangkat, suaranya terasa singkat dan dingin. Tak lagi ada cerita panjang. Tak lagi ada tawa kecil di ujung telepon. "Capek," kata istrinya suatu kali. "Besok saja ya, Mas." Telepon ditutup sebelum ia sempat berkata lebih banyak.
Hatinya teriris, tapi ia masih memilih percaya. Hingga suatu hari, di sela jam istirahat kerja, seorang teman sekampung menghampirinya. Wajahnya ragu, suaranya pelan, seolah takut mengucapkan sesuatu yang seharusnya tak didengar. "Mas, aku sebenarnya nggak enak ngomong," katanya hati-hati. "Tapi aku pikir Mas berhak tahu." Jantung sang suami berdegup keras. "Ada apa?" Temannya menunduk. "Di desa, istrimu sering terlihat bareng lurah." Kalimat itu menghantam kepalanya seperti palu. Dunia seolah berhenti berputar. "Jangan bercanda," jawabnya cepat. "Istriku bukan perempuan seperti itu." "Aku juga nggak mau percaya," kata temannya lirih. "Tapi banyak yang lihat. Mereka sering datang bareng ke acara desa. Duduk berdampingan. Terlalu dekat untuk sekadar urusan biasa." Ia tertawa kecil, memaksakan senyum. Orang suka iri. Jangan percaya gosip. Namun setelah temannya pergi, tubuhnya gemetar. Tangan yang menggenggam gelas kopi terasa lemas. Kata-kata itu terus terngiang di kepalanya. Berulang-ulang, seperti racun yang perlahan menyebar. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar kontrakan yang kusam. Setiap kenangan tentang istrinya berputar di benaknya. Senyumnya, janjinya, air mata perpisahan mereka dulu. "Tidak," bisiknya. "Dia perempuan baik. Dia istriku." Namun semakin ia mencoba menolak, semakin pikirannya dipenuhi bayangan yang menyiksa. Ia teringat perubahan sikap istrinya. Surat yang tak lagi dibalas. Telepon yang selalu singkat. Apakah semua itu hanya kebetulan? Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Setiap suara tawa di sekitarnya terasa seperti ejekan. Setiap pasangan yang berjalan berdua di jalanan kota menusuk hatinya. Ia bekerja lebih keras, seolah ingin mengubur rasa curiga itu dengan kelelahan. Tapi di sela-sela kerja, pikirannya selalu kembali ke desa. Ke rumah kayu beratap seng. Ke istrinya. Ia kembali menulis surat. Kali ini lebih panjang, lebih dalam. "Aku dengar kabar aneh," tulisnya. "Kalau itu tidak benar, tolong jawab. Aku hanya ingin tenang." Surat itu dikirim dengan harapan besar. Namun hari berganti minggu. Minggu berganti bulan. Tak ada balasan. Di titik itulah, sesuatu di dalam dirinya mulai retak. Ia masih mencintai istrinya. Namun kepercayaan, yang dulu kokoh, mulai goyah. Bukan karena ia ingin mencurigai, tapi karena kesunyian yang terlalu lama bisa membunuh siapapun. Bahkan cinta yang paling setia. Suatu malam, setelah tubuhnya benar-benar menyerah karena kelelahan, ia duduk di tepi ranjang, menatap foto istrinya sekali lagi. Air mata jatuh tanpa ia sadari. "Jika memang kau berubah," katanya pelan, "aku hanya ingin tahu kebenarannya." Disitulah benih keputusan mulai tumbuh. Keputusan yang kelak akan menyeretnya pulang, bukan sebagai suami yang disambut pelukan, melainkan sebagai pria yang akan menguji kesetiaan dengan cara paling menyakitkan. Dan ia belum tahu bahwa kenyataan di desa akan jauh lebih kejam dari semua ketakutan yang pernah ia bayangkan. Keputusan itu tidak lahir dalam satu malam. Ia tumbuh perlahan, dari rasa rindu yang terlalu lama dipendam, dari kepercayaan yang terkikis sedikit demi sedikit, dan dari kesunyian yang tak pernah memberi jawaban. Suami itu akhirnya menyerah pada kegelisahan. Bukan menyerah pada cinta, tetapi pada ketidakpastian. Suatu pagi yang dingin, setelah semalaman tak memejamkan mata, ia memutuskan untuk pulang. Bukan pulang sebagai suami yang menuntut penjelasan. Bukan pula sebagai lelaki yang datang dengan kemarahan. Ia pulang sebagai seseorang yang ingin melihat kebenaran dengan mata kepalanya sendiri. Ia tidak memberi kabar kepada siapapun. Tak kepada istrinya. Tak kepada keluarga. Ia ingin melihat desa itu apa adanya, tanpa sandiwara. Perjalanan pulang terasa lebih panjang dari saat ia berangkat dulu. Bus melaju melewati jalan berdebu, sawah-sawah hijau, dan tikungan-tikungan yang ia kenal di luar kepala. Namun kali ini, hatinya tak sehangat dulu. Ada ketakutan yang menggumpal di dadanya. Setiap meter yang mendekatkannya ke desa justru membuatnya ingin berbalik. "Apa yang akan aku temukan?" batinnya bertanya. Sesampainya di kota kecamatan, ia tidak langsung menuju rumah. Ia turun lebih awal, menyewa kamar murah,
dan duduk sendirian menatap langit senja. Desa itu hanya berjarak beberapa kilometer, tapi ia merasa seperti berada di ambang jurang. Malam itu, ia mengambil keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia akan menyamar. Bukan untuk mempermalukan istrinya. Bukan untuk balas dendam. Melainkan untuk menguji, apakah cinta yang dulu dijanjikan masih ada, meski tanpa harta, tanpa rupa, bahkan tanpa keutuhan fisik. Ia sadar, jika ia pulang sebagai dirinya yang dulu, istrinya mungkin akan bersandiwara. Air mata palsu, pelukan penuh kepura-puraan, dan alasan yang terdengar masuk akal. Ia tidak ingin itu. Ia ingin melihat sikap jujur yang lahir tanpa tahu siapa dirinya sebenarnya. Keesokan harinya, ia mulai mengubah dirinya sendiri. Ia membeli pakaian paling lusuh yang bisa ia temukan di pasar loak, baju sobek, celana pudar, dan sandal jepit tipis yang nyaris putus. Rambutnya yang dulu rapi dibiarkan acak-acakan. Wajahnya ia kotori dengan debu dan arang agar tampak kusam. Bagian tersulit adalah tubuhnya. Ia melatih dirinya berjalan pincang. Menahan satu kaki, menyeret langkah, membungkukkan badan. Ia bahkan membalut kakinya dengan kain kotor, seolah pernah mengalami kecelakaan parah. Setiap langkah terasa seperti menusuk harga dirinya sendiri. Di depan cermin kamar murah itu, ia menatap bayangan dirinya. Ia hampir tak mengenali pria di hadapannya. "Beginikah aku harus pulang ke rumahku sendiri?" gumamnya lirih. Hatinya berontak. Ada bagian dari dirinya yang ingin berteriak, membuka penyamaran itu sekarang juga, dan langsung menemui istrinya. Memeluknya. Meminta penjelasan. Tapi bagian lain, yang lebih terluka, meminta kebenaran yang utuh, meski pahit. Ia tahu, apapun hasilnya nanti, ia akan terluka. Namun lebih baik terluka oleh kebenaran, daripada hidup tenang dalam kebohongan. Sore itu, ia melangkah menuju desa. Setiap sudut terasa asing sekaligus akrab. Pohon-pohon yang dulu ia kenal masih berdiri. Jalan setapak yang sering ia lalui kini terasa berbeda. Tak ada yang mengenalinya. Tak ada yang menegurnya. Ia hanyalah pria asing dengan tubuh pincang dan wajah kusam. Dan entah mengapa, itu menyakitkan. Ia duduk di warung kecil dekat balai desa, menunduk, berpura-pura lelah. Dari kejauhan, ia melihat beberapa warga lalu lalang. Ada yang memandangnya dengan iba. Ada yang memalingkan wajah, seolah kehadirannya mengganggu. Ia menunggu. Menunggu satu sosok yang paling ingin sekaligus paling ia takuti untuk ia lihat. Tak lama kemudian, ia melihat istrinya. Langkahnya terhenti seketika. Istrinya tampak berbeda. Bajunya lebih rapi. Rambutnya tersisir halus. Senyumnya bukan senyum yang ia kenal dulu. Senyum itu terasa asing. Ia berdiri, jantungnya berdegup keras. Ingin rasanya memanggil nama istrinya. Ingin rasanya menghentikan sandiwara ini. Namun kakinya tetap melangkah pincang, mendekat perlahan. Saat jarak mereka semakin dekat, ia melihat mata istrinya sekilas menatapnya, lalu menghindar. Tak ada tanda mengenal. Tak ada kilatan rindu. Hanya tatapan singkat, dingin, lalu berlalu begitu saja. Hatinya mencelos. Dia benar-benar tak mengenaliku, batinnya bergetar. Atau, dia memilih tak ingin mengenal. Malam itu, ia duduk sendirian di sudut desa, mendengar suara jangkrik bersahutan. Air mata jatuh tanpa suara. Bukan karena ia lapar atau lelah, tetapi karena ia sedang mengorbankan harga diri dan cintanya sendiri demi satu hal, kejujuran. Ia sadar, jalan yang ia pilih akan menyakitkan. Ia sadar, ujian ini bisa menghancurkan apapun yang tersisa. Namun ia telah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Dengan hati yang gemetar, ia berjanji pada dirinya sendiri. Aku akan bertahan. Aku akan melihat semuanya sampai akhir. Karena kadang, untuk mengetahui seberapa dalam cinta seseorang, kita harus rela menjatuhkan diri kita sendiri, sampai ke titik paling rendah. Dan di sanalah, kebenaran mulai memperlihatkan wajah aslinya. Hari-hari berikutnya menjadi neraka yang sunyi bagi suami itu. Ia tetap menyamar, tetap berjalan pincang, tetap menundukkan kepala, seolah hidupnya memang telah runtuh sejak lama. Namun yang sebenarnya runtuh adalah hatinya. Setiap pagi, ia sengaja duduk di sudut desa, di dekat warung, di bawah pohon tua,
atau di bangku dekat balai desa. Ia ingin melihat. Ia ingin memastikan dengan matanya sendiri. Ia ingin memberi kesempatan pada hatinya untuk membuktikan bahwa semua kabar itu salah. Tapi harapan seringkali menjadi sesuatu yang paling kejam. Suatu siang, saat matahari tepat di atas kepala, ia melihat istrinya keluar dari rumah. Perempuan yang dulu menunggunya dengan setia itu kini berjalan dengan langkah ringan. Wajahnya berseri, dan pakaiannya jauh lebih bagus dari yang pernah ia belikan dulu. Ia memberanikan diri mendekat. Dengan langkah pincang dan suara dibuat serak, ia menyapa pelan. "Mbak, boleh minta air minum?" Istrinya berhenti. Menoleh sekilas. Tatapan itu dingin. Menilai. Bukan tatapan seorang manusia kepada manusia lain, melainkan tatapan penuh jarak dan jijik yang tak berusaha disembunyikan. "Pergi sana," jawab istrinya ketus. "Jangan ganggu." Sang suami terpaku. Bukan karena kata-kata itu keras, tetapi karena kata-kata itu keluar dari mulut perempuan yang dulu berjanji akan setia seumur hidup. Ia menelan ludah. "Maaf, saya cuma..." Belum sempat kalimat itu selesai, istrinya memotong. "Kalau mau minta-minta, jangan di sini. Malu, tahu." Setiap kata itu seperti cambuk. Menghantam harga dirinya. Menghantam kenangan mereka. Ia mundur perlahan, menunduk, berpura-pura menerima hinaan itu seperti nasib. Namun di dalam dadanya, sesuatu remuk berkeping-keping. "Beginikah caramu melihatku sekarang?" batinnya menjerit. "Jika aku benar-benar cacat, apakah aku tak lagi pantas diperlakukan sebagai manusia?" Namun penderitaan itu belum selesai. Sore harinya, desa mendadak ramai. Beberapa warga berkumpul di balai desa. Ada acara kecil, entah rapat atau sekadar jamuan sederhana. Ia ikut duduk di pinggir, menunduk, menjadi bayangan yang tak diperhitungkan siapapun. Dan di sanalah ia melihatnya. Istrinya datang, bersama lurah. Bukan berjalan terpisah. Bukan menjaga jarak. Mereka datang berdampingan. Lurah itu mengenakan pakaian rapi, wajahnya penuh senyum percaya diri. Tangannya sesekali menyentuh punggung istrinya. Terlalu lama untuk disebut sopan, terlalu dekat untuk disebut wajar. Sang suami merasakan dadanya sesak. Napasnya tertahan. Ia berharap, mungkin itu hanya kebetulan. Mungkin ia salah lihat. Namun harapan itu mati saat ia melihat istrinya tertawa kecil. Menunduk malu, lalu membiarkan tangan lurah itu tetap berada di sana. Itu bukan tawa untuk suaminya. Itu bukan senyum yang dulu ia rindukan di perantauan. Dunia seolah berhenti. Suara orang-orang di sekitarnya menjadi dengung tak jelas. Pandangannya buram. Ia menggenggam bangku kayu erat-erat, menahan tubuhnya agar tidak ambruk. "Jadi ini jawabannya," bisiknya dalam hati. Ia menyaksikan semuanya. Cara istrinya duduk terlalu dekat. Cara lurah itu berbisik di telinganya. Cara istrinya tertawa, menepuk lengan pria itu dengan manja. Setiap detik adalah siksaan. Ia ingin berdiri, ingin berteriak, ingin membuka penyamaran dan bertanya, "Sejak kapan? Sejak kapan kau mengkhianatiku?" Namun kakinya terasa lumpuh. Bukan karena penyamaran, melainkan karena hatinya hancur. Lebih menyakitkan lagi, beberapa warga melihat lurah dan istrinya, tapi memilih diam. Ada yang tersenyum kecil. Ada yang pura-pura tak melihat. Seolah hubungan itu sudah menjadi rahasia umum yang tak lagi mengejutkan siapapun. Hanya dia, suami yang sah, yang menjadi orang terakhir yang mengetahui semuanya. Malam itu, hujan turun deras. Ia duduk sendirian di gubuk kecil yang ia sewa sementara. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena kehinaan yang baru saja ia telan. Ia teringat masa lalu. Bagaimana ia dulu mencuci kaki istrinya setelah pulang dari sawah. Bagaimana ia menahan lapar agar istrinya bisa makan lebih banyak. Bagaimana ia mengorbankan tahun-tahun terbaik hidupnya demi masa depan mereka. Dan kini, ia bahkan tak layak diberi segelas air. Air matanya jatuh satu persatu, bercampur dengan air hujan yang menetes dari atap bocor. Tak ada suara tangis. Tak ada jeritan. Hanya isak yang tertahan di dada pria yang terlalu lelah untuk marah. "Aku diuji bukan karena miskin," batinnya perih. "Aku dihancurkan karena aku percaya." Keesokan harinya, ia kembali melihat istrinya,
Kali ini lebih dekat dengan lurah, tanpa malu, tanpa takut. Dan saat ia lewat di dekat mereka dengan langkah pincang, istrinya kembali melontarkan pandangan jijik. "Jangan berdiri dekat-dekat," katanya dingin. "Ganggu pemandangan." Lurah itu tertawa kecil. Tawa yang menusuk. Saat itulah, sesuatu di dalam diri sang suami mati. Bukan cintanya, tetapi ilusi tentang siapa istrinya sebenarnya. Ia menyadari satu hal yang menyakitkan. Kesetiaan yang ia jaga mati-matian, telah lama dikubur oleh perempuan yang ia perjuangkan. Dunia memang tidak runtuh secara harfiah. Matahari tetap terbit. Orang-orang tetap beraktivitas. Namun bagi sang suami, hari itu, harga dirinya benar-benar diinjak sampai tak bersisa. Dan ia tahu, jika ia terus diam, kebenaran akan selamanya terkubur. Maka di balik kehancuran itu, perlahan-lahan tumbuh tekad baru. Tekad untuk membuka semua topeng. Tak peduli seberapa menyakitkan akhirnya. Desa itu tak pernah benar-benar sepi dari cerita. Namun beberapa minggu terakhir, bisik-bisik terdengar semakin sering, semakin berani, dan semakin sulit dibungkam. Awalnya hanya pandangan mata. Lalu gumaman pelan di sudut warung. Kemudian pertanyaan-pertanyaan kecil yang mulai berani dilontarkan. Mengapa istri pria perantauan itu selalu terlihat bersama lurah? Mengapa setiap ada acara desa, mereka duduk berdampingan? Dan mengapa lurah itu terlihat begitu melindungi perempuan yang seharusnya menunggu suaminya pulang? Tak ada yang berani menuduh secara langsung. Jabatan lurah terlalu tinggi. Kekuasaan terlalu menakutkan. Namun kebenaran, seperti bangkai, tak bisa ditutup selamanya. Sang suami, masih dengan penyamarannya, mengamati semua itu dari kejauhan. Ia mendengar potongan-potongan percakapan warga, melihat perubahan sikap orang-orang, dan merasakan atmosfer desa yang mulai gelisah. Ia tahu, waktunya semakin dekat. Suatu sore, kabar beredar bahwa akan ada pertemuan desa besar di balai desa. Agenda resminya adalah pembahasan bantuan dan laporan kinerja lurah. Tapi semua orang tahu, pertemuan itu akan menjadi panggung bagi banyak kegelisahan yang selama ini dipendam. Hari itu, balai desa penuh. Warga datang dengan wajah serius. Tak ada canda. Tak ada tawa. Lurah duduk di depan, mengenakan pakaian dinasnya. Wajahnya tampak percaya diri, meski sorot matanya sesekali gelisah. Di barisan depan, duduk sang istri, berpakaian rapi, kepala sedikit terangkat, seolah tak merasa bersalah. Dan di sudut ruangan, duduk pria cacat itu. Tak ada yang memperhatikannya. Ia hanyalah bayangan. Namun di balik pakaian lusuh itu, jantungnya berdegup paling keras di antara semua yang hadir. Pertemuan dimulai seperti biasa. Laporan demi laporan disampaikan. Kata-kata formal mengalir, namun tak ada yang benar-benar mendengarkan. Semua menunggu sesuatu, meski tak ada yang berani menyebut apa. Lalu tiba-tiba, seorang warga berdiri. "Maaf, Pak Lurah," katanya dengan suara bergetar. "Saya ingin bertanya soal isu yang beredar di desa." Ruangan mendadak hening. Lurah tersenyum tipis. "Isu apa, Pak?" Warga itu menelan ludah. "Soal kedekatan Bapak dengan istri orang yang masih sah." Desah napas terdengar di seluruh ruangan. Beberapa warga saling pandang. Sang istri tersentak, wajahnya memucat. "Itu fitnah," jawab lurah cepat. "Saya pemimpin desa. Wajar kalau dekat dengan warga." Namun sebelum suasana mereda, pria cacat itu perlahan berdiri. Langkahnya pincang. Tubuhnya sedikit membungkuk. Namun suaranya tegas dan penuh beban. "Kalau begitu, izinkan saya bicara." Semua mata tertuju padanya. Lurah mengernyit. "Siapa kamu?" Ia melangkah maju, satu langkah demi satu langkah, seolah setiap pijakan membawa beban bertahun-tahun penderitaan. "Saya orang yang selama ini kalian abaikan," katanya pelan. "Saya orang yang kalian hina. Dan saya adalah suami sah perempuan itu." Ruangan bergemuruh. Istri itu berdiri spontan. "Kurang ajar. Jangan mengaku-ngaku." Pria itu berhenti tepat di tengah ruangan. Lalu, dengan tangan gemetar, ia membuka kain kotor yang membalut kakinya. Ia berdiri tegak. Langkah pincangnya lenyap.
Ia merapikan rambutnya, menghapus debu di wajahnya. Dan dalam hitungan detik, penyamaran itu runtuh. Wajah yang dulu dikenal desa, kini berdiri di hadapan mereka. Suami yang merantau itu. Jeritan kecil terdengar. Beberapa warga menutup mulut mereka tak percaya. Sang istri limbung, nyaris jatuh ke lantai. "Mas?" Suaranya gemetar. Lurah berdiri, wajahnya pucat. Ini tidak mungkin." Suami itu menatap mereka satu persatu. Tak ada teriakan. Tak ada makian. Hanya suara tenang yang justru lebih menakutkan. "Aku pulang," katanya. "Bukan untuk membuat keributan. Tapi untuk melihat dengan mataku sendiri. Siapa yang setia, dan siapa yang berkhianat." Ia menoleh ke arah istrinya. "Aku datang sebagai orang cacat, tanpa harta, tanpa rupa. Dan yang kuterima hanyalah hinaan, dan pengkhianatan." Air mata istrinya jatuh deras. "Mas, aku..." "Cukup," potongnya lembut namun tegas. "Kesempatanmu untuk jujur sudah habis." Ia lalu menatap lurah. "Dan Anda," katanya dingin. "Pemimpin yang seharusnya menjaga moral, justru merusak rumah tangga orang lain." Warga mulai bersuara. Satu demi satu kesaksian muncul. Potongan kejadian yang selama ini dipendam akhirnya terbuka. Lurah panik. Ia mencoba membela diri. Namun setiap kata yang keluar justru memperdalam lubang kebusukannya. Kebenaran berdiri telanjang di tengah balai desa. Tak ada lagi yang bisa disembunyikan. Tak ada lagi jabatan yang bisa melindungi. Sang istri berlutut di hadapan suaminya. "Maafkan aku hilaf." Namun pria itu mundur selangkah. "Aku bukan Tuhan," katanya lirih. "Aku tak bisa menghapus apa yang sudah kau lakukan." Tangis memenuhi ruangan. Bukan tangis haru, melainkan tangis penyesalan. Hari itu, bukan hanya satu pengkhianatan yang terbongkar, tetapi juga kebusukan kekuasaan, kemunafikan, dan rusaknya nilai kesetiaan. Dan di tengah semua kekacauan itu, sang suami berdiri, bukan sebagai pemenang, melainkan sebagai pria yang akhirnya menemukan kebenaran. Meski harus membayar dengan luka paling dalam. Balai desa yang tadi riuh perlahan tenggelam dalam keheningan yang menyesakan. Tak ada lagi suara debat. Tak ada lagi pembelaan. Yang tersisa hanyalah napas berat dan tatapan mata yang tak tahu harus memandang kemana. Istri itu masih berlutut di lantai. Tangannya gemetar, rambutnya berantakan, air mata jatuh tanpa henti. Perempuan yang tadi duduk dengan penuh percaya diri di samping lurah kini tampak rapuh. Seperti rumah tua yang lapuk diterpa badai. "Mas, tolong," katanya dengan suara parau. "Aku salah. Aku hilaf. Aku takut hidup sendiri. Aku lemah." Kata-kata itu keluar beruntun, seolah ia berharap salah satunya cukup kuat untuk mengikat kembali hati suaminya. Namun suaminya hanya diam. Ia memandang perempuan yang pernah menjadi dunianya. Perempuan yang dulu ia tinggalkan dengan janji dan doa. Perempuan yang kini memohon ampun di hadapannya. Bukan marah yang ia rasakan. Bukan pula dendam. Yang ada hanyalah kelelahan yang dalam. Kelelahan mencintai, mempercayai, dan berharap terlalu lama. "Aku pergi bukan untuk ditinggalkan," katanya akhirnya, suaranya rendah namun jelas. "Aku pergi untuk menjaga kita." Istrinya menggeleng putus asa. "Aku kesepian, Mas. Aku pikir Mas tak akan kembali." "Kau salah," jawabnya lirih. "Aku selalu kembali. Tapi kau memilih pergi lebih dulu." Tangis istrinya pecah. Ia merangkak mendekat, mencoba memeluk kaki suaminya. Namun pria itu melangkah mundur, bukan karena benci, melainkan karena hatinya sudah tak sanggup lagi menerima. Di sudut lain balai desa, lurah itu duduk tertunduk. Wajahnya yang tadi penuh wibawa kini pucat pasi. Kemeja dinasnya tak lagi tampak gagah, hanya simbol kekuasaan yang runtuh. Warga desa mulai bersuara. Nada mereka bukan lagi ragu, melainkan marah dan kecewa. Pemimpin macam apa itu? Merusak rumah tangga warganya sendiri. Tak pantas memimpin. Tekanan datang dari segala arah. Akhirnya, keputusan pun diambil. Lurah itu dicopot dari jabatannya. Nama baiknya hancur dalam sekejap. Orang-orang yang dulu menyanjung kini memalingkan wajah.
Ia mencoba bicara. Namun tak ada lagi yang mau mendengar. Kehormatan, sekali hilang, tak bisa dibeli kembali dengan jabatan atau harta. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi masa paling sunyi bagi semua yang terlibat. Istri itu kembali ke rumah kayu beratap seng. Rumah yang dulu penuh harap, kini dipenuhi penyesalan. Setiap sudut mengingatkannya pada suaminya. Pada tawa kecil di pagi hari. Pada janji setia yang ia langgar dengan tangannya sendiri. Ia menunggu. Berharap suaminya akan kembali. Berharap ada keajaiban. Namun yang datang hanyalah kabar. Suaminya telah pergi. Ia memilih meninggalkan desa itu. Tanpa amarah. Tanpa sumpah serapah. Ia pergi karena tahu, jika ia tetap tinggal, luka itu tak akan pernah sembuh. Di perjalanan, ia sering berhenti sejenak, menatap jalan panjang di depannya. Hatinya masih sakit. Kenangan masih berjejal. Namun ia sadar satu hal, cinta yang dikhianati tidak bisa dipaksa hidup kembali hanya dengan air mata dan penyesalan. Maaf bukan obat untuk segalanya, gumamnya suatu malam. Ada luka yang terlalu dalam untuk sekadar dimaafkan. Sementara itu, lurah itu mengurung diri. Tak ada lagi salam hormat. Tak ada lagi panggilan, Pak Lurah. Ia kini hanyalah lelaki biasa dengan reputasi yang hancur. Anak-anak menunjuk-nunjuk. Warga berbisik tanpa lagi berusaha pelan. Kekuasaan yang dulu membuatnya berani kini tak mampu melindunginya dari rasa malu. Karma memang tak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang dalam bentuk sepi yang panjang. Dan di rumah kecil itu, istri yang dulu memandang rendah pria cacat kini duduk sendirian, menatap pintu setiap sore. Ia menunggu langkah kaki yang tak pernah datang. Ia baru sadar, kesetiaan bukan diuji saat ada segalanya. Tapi saat tak ada siapa-siapa, penyesalannya datang terlambat. Sang suami melangkah semakin jauh dari masa lalu. Setiap langkah masih berat. Namun ia memilih bergerak. Karena diam hanya akan membuatnya tenggelam. Ia membawa satu pelajaran pahit. Bahwa cinta sejati tidak pernah meminta diuji dengan kebohongan. Dan kesetiaan, sekali dikhianati, tak bisa dipanggil pulang sesuka hati. Di balik semua kehancuran itu, tak ada pemenang sejati. Yang ada hanyalah manusia-manusia yang belajar dengan cara paling menyakitkan. Dan desa itu pun kembali tenang. Namun luka yang tertinggal akan dikenang lebih lama daripada nama siapapun. Tidak semua luka berdarah. Sebagian hanya tinggal diam, namun mengubah seseorang selamanya. Waktu terus berjalan setelah semua itu terjadi. Desa kembali seperti biasa. Pagi tetap disambut kokok ayam. Sore tetap diakhiri dengan matahari yang tenggelam perlahan di balik sawah. Namun bagi mereka yang terlibat dalam kisah ini, hidup tak pernah benar-benar sama. Sang suami melanjutkan perjalanannya. Ia memilih hidup sederhana di tempat baru, jauh dari kenangan yang pernah ia bangun dengan sepenuh hati. Kadang, saat malam terlalu sunyi, ia masih teringat janji-janji lama. Namun ia tak lagi membiarkan ingatan itu menahannya di masa lalu. Ia belajar satu hal yang paling mahal. Kesetiaan bukan soal kata-kata, tapi pilihan yang dipegang saat tak ada yang melihat. Ia pergi bukan karena kalah. Ia pergi karena memilih menjaga sisa harga dirinya. Sementara itu, perempuan yang dulu ia cintai harus menjalani hari-hari dengan penyesalan. Setiap pagi ia bangun di rumah yang sama, namun terasa kosong. Tak ada lagi suara langkah kaki suaminya. Tak ada lagi sapaan hangat yang dulu ia anggap biasa. Kini ia baru mengerti bahwa kesepian bukan alasan untuk mengkhianati. Dan perhatian dari orang yang salah tak akan pernah menggantikan cinta yang tulus. Ia kehilangan bukan karena suaminya pergi. Ia kehilangan karena ia sendiri yang melepas. Lurah yang dulu dielu-elukan juga belajar dengan cara paling keras. Jabatan yang memberinya rasa kebal tak mampu menyelamatkannya dari kehinaan. Kekuasaan memang bisa membuat seseorang ditakuti, tapi tak pernah bisa memaksa orang untuk menghormati. Saat kehormatan hilang, jabatan hanyalah pakaian yang mudah dilucuti. Dari kisah ini, kita diingatkan pada satu kebenaran sederhana namun sering dilupakan. Kesetiaan diuji bukan saat kita bersama, tapi saat jarak memisahkan. Cinta sejati tidak menilai dari fisik, harta, atau keadaan. Dan pengkhianatan, seberapa rapi pun disembunyikan, selalu menemukan jalannya untuk terbuka. Suami itu datang sebagai orang cacat,
Dan justru dari titik terendah itulah ia melihat wajah asli orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa cinta yang tulus tidak pernah menuntut kemewahan. Namun cinta palsu selalu mencari alasan. Kisah ini bukan untuk menghakimi. Bukan pula untuk membenarkan satu pihak dan menyalahkan yang lain. Melainkan sebagai cermin, bahwa setiap pilihan memiliki akibat, dan setiap janji memiliki tanggung jawab. Karena dalam hidup, kita tidak selalu menuai apa yang kita tanam hari ini, tapi kita pasti menuai apa yang kita rawat diam-diam. Dan ketika kebenaran akhirnya berdiri di hadapan kita, tidak ada air mata, jabatan, atau penyesalan yang bisa memutarnya kembali. Jika cinta masih ada, jagalah. Jika kesetiaan sudah dipilih, pertahankanlah. Karena sekali rusak, tidak semua yang pergi akan kembali. Dan tidak semua luka bisa disembuhkan oleh kata, maaf. Inilah akhir dari sebuah kisah nyata. Kisah tentang pengorbanan yang tak dihargai. Tentang kesetiaan yang diuji dengan cara paling kejam. Dan tentang kebenaran yang akhirnya berbicara. Meski harus menghancurkan banyak hal di sepanjang jalan. Semoga kisah ini bukan sekadar hiburan. Tetapi juga pengingat. Bahwa cinta sejati selalu sederhana. Dan kesetiaan tak pernah bisa dipalsukan.